Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita ke dinamika hukum Newton. Kita mau bahas soal-soal yang kaitannya dengan 4 kasus umum ini, yaitu tentang gaya normal dan tegangan tali, kasus katrol, kasus gaya gesek, dan kasus gerak mengikat. Ini cuma alas doang ya, base buat jadi patokan lah ngerjain soal-soal yang lebih berkembang. Kita punya soal dengan pertanyaan seperti ini. Silahkan dibaca dulu, bisa di pause. Lanjut, intinya kita punya pertanyaan tegangan tali yang menghubungkan benda 2 kilo dengan 3 kilo. Berarti di sini ya. Nih, di sini kita sebut saja namanya T1, oke? Nah, kita bisa pakai konsep bahwasannya percepatan di setiap benda di sistem ini sama. Percepatan benda 2 kilo sama dengan percepatan seluruh sistem. Maka kita punya rumus percepatan itu adalah F per M, atau lebih tepatnya sigma F per sigma M, ya. Nah, kita punya perbandingan untuk T1 gayanya, maka massa yang dikerekkan cuma 2 kg, ya, alias cuma M1. Tapi kalau si gaya 40 itu ngerek semua massa, ya. Ini kalau kalian perhatiin, intinya ini adalah percepatan sama dengan percepatan. Artinya percepatan di benda 2 kilo sama dengan percepatan seluruh sistem. Maka kita punya T1 per M1 di sini dan F per M total, ya. Jadi dari sini kalau kita isi angkanya, kita bisa dapetin T1-nya 4 Newton. Next, kita sekarang ke nggak ada tali ya, berarti gaya normal nih. Walaupun bahasa pertanyaannya adalah berat orang tersebut. Berat itu kan weight, W ya. Tapi karena sekarang beratnya itu dalam konteks atau kerangka acuan ada percepatan dalam lift gitu ya. Jadi karena ada percepatan kita pakai sigma FMA, dan gaya yang ditanya itu sebenarnya gaya normal. Karena kalau gaya berat itu ya 500 gitu kan. Tapi kalau dia minta beratnya jadi berapa, itu karena efek gerakan lift yang ke atas atau ke bawah. Di konteks soal ini ke atas, maka nanti di sigma F-nya adalah kita akan mengurangkan N dengan W, di mana N-nya adalah berat semu. Istilah lain dari gaya normal adalah berat semu. Makanya di sini ditanyain tuh beratnya jadi berapa gitu kan. Berat semunya ini yang ditanya. Oke, masukin angka, kita dapetin N-nya jadi 750. Tambah abot ya. Kalau kalian nggak percaya, dicoba ya di mall atau di hotel atau di rumah sakit. Kalian coba deh naik lift ke atas, maka berat kalian tuh berasa kayak jejek, lebih abot ya. Tubuh kalian berasa kayak lebih abot. Syukur-syukur kalian mau nyoba bawa timbangan masuk ke dalam lift. Oke, next kita punya gaya normal lagi nih. Pertanyaannya to the point, gaya normal tapi memang bintangnya miring, jadi nggak biasa. Arah ke bawah itu weight, dan arah gaya normal tuh arahnya ke sana ya. Jadi nggak sama dengan arahnya atau tidak satu sumbu dengan weight yang murni. Maka weight atau beratnya harus diproyeksikan ke sumbu Y sehingga namanya W cos 30, dan gaya normalnya setara dengan W cos 30 ya. Next kita punya normal lagi ya, karena nggak ada tali. Kalau gaya tali, tegangan tali sebenarnya banyaknya di katrol sih. Oke, kita minta gaya normal dengan ada gaya eksternal F yang miring ya. Nah, kita proyeksikan dong gaya miringnya itu bisa ke atas, bisa ke samping. Maka yang ikut andil dalam pencarian gaya normal adalah F di sumbu Y. Jadi F sin theta ya. Dan kita tahu balok nggak akan bergerak dalam sumbu Y karena didorongnya itu horizontal ya. Gerakannya horizontal, maka dalam sumbu Y nya sigma F Y 0 dong, karena nggak bergerak dalam sumbu Y. Di Y ada F sin theta sama N yang searah, maka ditambah, dan W berlawanan makanya dikurang. Dan dari sini kita bisa dapetin N-nya senilai segitu. Tuh ya, W min F sin theta. Oke. Jadi yang C. Next kita ke kasus berikutnya, yaitu kasus katrol ya, dimana ada pertanyaan percepatan benda sama tegangan tali. Ini komplit nanya dua-duanya ya, dan memang cara ngerjainnya harus nyari percepatan dulu baru bisa nyari tegangan tali ya. Oke, notif dulu ya. Kalau kita tahu katrol itu talinya sama, selama nggak disebut beda berarti sama, maka nilai tegangan talinya sama. Dan secara arah sistem mereka berdua saling berlawanan, artinya saling meniadakan. Jadi kalau kita meninjau sistem, maka tegangan tali tidak akan terlibat dalam sigma F ya. Kalau massa kan total ini terlibat semua. Kalau gaya kan sebenarnya ada 4, ada WB, ada T, ada T, ada WA. Tapi yang terlibat di sini gaya F-nya itu cuma di WB, berat B doang. Karena apa? Sekali lagi, karena T itu nilainya sama dan arahnya saling meniadakan. Dan untuk WA, kenapa dia tidak terlibat di sini atau tidak dimasukkan? Karena WA itu tidak satu sumbu dengan gerakan benda A.
berat A itu narik ke bawah, padahal gerakan A nya ke samping gitu. Jadi nggak include ya. Kita bisa dapetin A dengan 2,5. Dan untuk tegangan tali seperti biasa, tipsnya adalah tinjau satu benda untuk dicari tegangan talinya. Kan sama aja, mau ninjau benda A, ninjau benda B, tegangan tali itu nilainya sama. Kita coba tinjau benda B ya. Di benda B itu arah geraknya ke bawah, tegangan tali arahnya ke atas, dan beratnya 20 ke bawah. Maka dari kasus ada percepatan, kita pakai sigma FMA dong ya untuk benda B. Dan kita tahu yang searah sama gerak itu sih 20 Newtonnya. Berarti nanti 20 min T sama dengan MB kali A. Masukin A yang tadi udah didapat, dan kita dapetin T 15 Newton. Kalau kepo bisa dicari T di bagian sini juga, pasti jawabannya 15 Newton. Tentunya pakai sigma F A sama dengan MA kali A untuk benda A ya. Next katrol, tapi sekarang rada-rada beda ya, karena bidangnya miring salah satu bendanya. Nah, analisis gayanya kan seperti ini nih. M2 kemungkinan ketarik ke atas, M1 ketarik ke bawah. Kenapa bisa begini arahnya? Kalian lihat aja datanya. Ini kan 2 kilo sama sekilo. 2 kilo pasti lebih abot dan pasti menang untuk narik benda yang M2. Jadi kecenderungan M2 itu gerak ada di sumbu bidang miring arah ke atas, dan M1 akan arah ke bawah. Maka secara sistem kita punya W1 sama W2 sin 53 dong, yang masuk dalam sigma F gerakan. Sekali lagi, tegangan tali kita saling tiadakan karena di arahnya berlawanan dan nilainya sama. Dan untuk W2 sin 53 dari mana? Dari W2 yang diproyeksikan di sumbu X, dan terlihat arahnya berlawanan dengan arah gerakan benda 2. Maka dia kasih negatif di sini. Ya, udah. Kalau mau masak sistem berarti di total ya, dapat percepatannya 4. BTW di sini yang dicari itu tegangan tali yang diminta. Tapi memang dalam mencari tegangan tali butuh percepatan, makanya kita cari dulu percepatan. Nah, untuk nyari tegangan tali T, kita tinjau benda salah satunya di M1D ya. Di M1 itu kan turun, maka yang searah sama gerakan itu W1. Berarti nanti W1 min T, M-nya M1 dong, karena ninjau benda 1. Dapat tegangan talinya 12 Newton. Lanjut. Nah, sekarang masuk kasus gaya gesek ya. Gaya geseknya langsung di bidang miring. Oke, kita punya analisa gaya seperti ini, dimana data-datanya itu awalnya nggak ada gaya luar, cuma ada gaya dari beratnya itu sendiri, yaitu senilai mg sin 37 yang searah dengan sumbu gerak. Karena benda di bidang miring kan gerakannya bakal miring, maka yang ngefek terhadap gerakan dalam bidang miringnya adalah si mg sin 37 atau w sin 37 ya. Terus ada FK dong, ada gaya gesek dong ya. Dan dia minta langsung koefisien gesek kinetik, maka bisa dibilang ini benda bakal gerak. Lagian udah ada kata gerak ya. Tapi awas, kecepatan tetap. Maka kalau kecepatan tetap tuh sigma F-nya 0 ya. Sigma F-nya kan 0 nih, sigma F-nya 0 nih dalam sumbu bidang miring. Sumbu X-nya kan miring ya. Oke, nah dari sini kita tahu di sumbu X itu ada dua gaya, ada FK sama ada W sin 37 berlawanan. Karena berlawanan maka nilainya 0. Dan karena berlawanan nilainya 0, maka boleh disandingkan seperti ini, sama dengan kan. FK kita coba buka, rumusnya kan mu K kali N. Di sini kita butuh nilai N, maka kita cari gaya normal dengan menganalisis gaya di sumbu Y. Gaya di sumbu Y cuma ada gaya normal sama ada mg cos 37. Kalau cuma ada dua begini ya berarti nilainya akan sama. Jadi normalnya adalah mg cos 37. Makanya di sini n-nya kita ganti atau substitusi dengan mg cos 37. Maka kalau kita coret mg dan sin per cos jadi tangan, maka mu-nya itu tangan 37 ya. Hasil dari sin 37 per cos 37. Tangan 37 itu nilai 0,75. Oke. Oh ya, kalau ketemu soal begini lagi, kalau nggak mau analisis terlalu lebar, tip praktisnya tinggal kalau nyari mu mah lihat aja nilai tangan dari sudut kemiringan ya. Bisa dapat jawaban yang sama tuh ya. Walaupun di sini ada gaya-gaya luar, ada gaya apapun, tapi yang namanya mu mah dicarinya cukup dengan tangan dari sudut kemiringan bidang miringnya. Oke, next. Gaya gesek masih gaya gesek. Besar gaya gesek kan yang datanya itu komplit, ada mu S, ada mu K. Berarti kita harus cek dulu nih, dia itu gaya geseknya statis atau kinetis. Cara ngeceknya seperti yang kita ketahui adalah ngebandingin dulu antara gaya eksternal dengan gaya statik maksimum. Gaya statik maksimum itu rumusnya mu S kali N ya. Kalau nanti sama,
atau gaya eksternal kurang dari, maka benda bakal diem ya. Kalau gaya eksternal lebih dari gaya gesek statik maksimum, gaya statik maksimum sekali lagi yang ini ya, yang mu s kali n. Nih diterangin tuh, F geseknya adalah nanti mu k kali n. Kalau gaya eksternal tarikan ini teh melebihi dari gaya gesek statik maksimumnya ya. Jadi kita mau pakai rumus ini atau ini tergantung nilai Fx. Coba kita hitung, Fx nya 15, mu s kali n yang notabene adalah gaya statik maksimum, itu nilainya 0,4 kali 50. Karena gaya normalnya kan 50 setara dengan beratnya, maka 0,4 kali 50 itu 20 itu lebih besar dari 15. Jadi gaya statik maksimum atau halangannya itu 20, tarikannya cuma 15. Makanya bendanya gak akan cukup narik gesekannya, gak akan cukup ngalahin gesekan yang 20 dengan tarikan cuma 15. Makanya benda diam. Kalau benda diam, maka gaya geseknya adalah sebesar F eksternalnya. F eksternalnya adalah 15 Newton nih yang narik tadi. Jadi gaya geseknya 15 ya, yang B. Oke, next. Sekarang kasus gerak melingkar ya. Katanya minta kelajuan maksimum bola. Nah, kelajuan maksimum itu harus bisa diinterpretasikan secara logis atau secara pengalaman juga sih, yaitu lokasinya ada di dasar dari lintasan melingkarnya ya. Kalau di dasar itu kan kita contoh pas naik biang lala kan ngerasa paling ngebut ya. Oke. Dan kelajuan maksimum pasti ada di sini berarti. Nah, kelajuan maksimum itu berkaitan dengan kecepatan dalam rumus percepatan sentripetal. Makanya kita pakai sigma FMA, dimana kalau gerak melingkar A-nya tuh A sentripetal, dan dari A sentripetal kan nanti kita dapetin V ya gitu. Oke, sekali lagi kita pakai A-nya sentripetal, dan A sentripetal harus udah tahu banget dia tuh arahnya selalu menuju pusat lintasan, berarti arahnya ke sana. Dan dalam konteks massa bola ini kita punya dua gaya berat ke bawah sama gaya tegangan tali ke atas. Kok tegangan talinya ke atas sih? Karena tegangan tali itu relatif akan menjadi apa ya, lawannya dari penyebab tali itu tegang. Penyebab tali tegang kan berat, maka tegangnya ke atas. Dan dari sini kita tahu yang searah sama percepatan atau searah dengan gerakannya adalah T ya. Tuh lihat searah set berarti T min W nih ya. ASP nya dibuka, ASP itu rumusnya V kuadrat per R. Dari sinilah kita bisa dapetin V setelah masukin data-datanya ya. 19,3 meter per second. Oke, mungkin nggak bisa banyak, segini aja dulu, lumayan buat alas ya, buat alas jadi patokan ngerjain soal-soal yang lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.